Kamu ingin tahu kenapa Inggris itu pip? Yah, karena perempuan ini memenangkan penghargaan pemberdayaan perempuan muda. Ya, perempuan ini memenangkan penghargaan untuk pemberdayaan perempuan muda. Dia dianugerahi penghargaan warga negara Inggris. Dan sayangnya, kita tidak punya hak dan privilege untuk menampilkan dirinya, melihat wajahnya. Karena ya, memang kenapa kita berhak? Dia tentu saja memberdayakan perempuan untuk menghilang di balik kantong sampah. Dan kita akan membicarakannya karena belakangan ini kamu mungkin sudah melihat ada banyak perbincangan tentang kemungkinan terjadinya perang saudara di Inggris. Apakah akan sampai pada titik di mana para Islamis radikal dan para imigran yang datang akan berhadapan langsung dengan masyarakat Inggris yang percaya bahwa mereka harus mempertahankan budaya mereka? Dan jawabannya adalah, kita sebenarnya belum tahu. Tapi yang bisa kita lihat adalah bahwa narasi palsu yang didorong media dan para politisi di Inggris adalah bahwa Inggris itu benar-benar multikultural. Dan ini benar-benar untuk memberdayakan kaum muda. Maksud saya, secara khusus, inilah seperti apa perempuan muda yang berdaya itu. Ini sebenarnya sudah tidak berhasil lagi, karena orang-orang Inggris sudah cukup. Mereka benar-benar sudah mencapai batas mereka. Dan sekarang mereka mulai bertindak dengan cara yang makin lama makin brutal. Karena mereka menyadari bahwa jika mereka tidak benar-benar melawan dengan sungguh-sungguh, tidak ada yang bisa mereka lakukan secara terbuka untuk menghentikan pengambil alihan ini. Maksud saya, penghargaan warga negara Inggris diberikan kepada gadis ini karena memberdayakan perempuan muda. Dan pada titik ini, orang-orang berpikir, oke, media benar-benar mempermainkan kita. Dan kita sudah muak dan lelah dengan itu. Inilah yang sedang terjadi sekarang, di seluruh Inggris. Kelompok fasis Unite the Clan dengan pengecut melemparkan kerucut lalu lintas ke seorang kurir migran di Glasgow hari ini. Sebelumnya saat protes anti-migran. Karena sayangnya, meskipun ada harapan bahwa cara untuk menghentikan pengambil alihan Islamis dan infiltrasi di Inggris adalah melalui percakapan dan kebijakan pemerintah. Ternyata orang-orang semakin merasa bahwa mereka perlu bertindak dengan kekerasan untuk mendapatkan kembali negara mereka ke tangan mereka sendiri. Dan tentu saja, kami tidak mendukung kekerasan. Tetapi harus ada pemahaman bahwa jika Anda terus-menerus berbohong kepada sekelompok orang, dan berbohong kepada sekelompok orang, dan berbohong kepada sekelompok orang, dan ketika orang-orang itu mencoba mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu, mereka kemudian ditangkap dan polisi tidak mau membela orang-orang tersebut. Pada suatu saat, orang-orang ini akan mencoba mengatakan bahwa mereka perlu membela diri mereka sendiri. Kamu sedang jatuh cinta. Daddy. Jadi mereka berteriak di sini, keluarkan mereka. Dan mereka melemparkan kerucut ke seorang pria migran yang kemudian mulai berlari. Dan saya harus mengatakan, ini membuat banyak dari kami merasa sangat tidak nyaman. Karena ini mengerikan, rasis, dan menakutkan. Dan kamu tidak pernah ingin menjadi orang yang dikejar oleh sekelompok orang yang sangat marah. Tapi ironi dari semua ini adalah kenyataan bahwa orang-orang yang sama yang selama ini mengatakan kita tidak boleh rasis, bahwa kita harus memiliki komunitas yang penuh kasih, justru telah mendorong orang-orang merasa bahwa inilah satu-satunya jalan ke depan. Benar kan? Karena sekarang ada ribuan orang di Glasgow yang melakukan protes, berteriak bahwa mereka menuntut diakhirinya migrasi massal di Skotlandia. Singkirkan Palestinamu dari rumahmu sendiri. Dengar, aku tidak setuju menyalahkan siapapun atas kekerasan, kecuali pelaku kekerasan itu sendiri. Dan aku tidak berpikir kita bisa mengatakan bahwa jika kamu bertingkah seperti sekelompok pemuda berandal yang berpatroli di jalanan secara brutal, tidak ada yang benar-benar bertanggung jawab atas itu kecuali dirimu sendiri. Tapi menurutku, pada titik tertentu, kita perlu bertanya pada diri sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Dan alasan hal ini terjadi adalah karena pemerintah telah memaksakan ideologi berbahaya kepada orang-orang ini dan menyuruh mereka untuk tidak mempercayai omong kosong yang sangat-sangat sederhana. Mereka telah memberitahu mereka bahwa perempuan yang memberdayakan perempuan adalah mereka yang bahkan tidak bisa menunjukkan wajahnya. Mereka telah memberitahu mereka untuk percaya bahwa cukup duduk diam saja dan jangan mengatakan apapun yang menjelekan para migran karena itu sangat baik untuk negara mereka. Padahal para migran ini telah keluar, memanipulasi, memperkosa, menghancurkan, menodai di berbagai tempat. Maksud saya, video ini menjadi sangat viral karena pria kulit putih yang tinggal di Inggris ini memiliki tempat peringatan di sebelah rumahnya.
Dan belakangan ini, dia melihat bahwa para imigran ini telah merusaknya. Duduk di sana sambil merokok. Kamu tahu, membuatnya jadi rusak. Dan dia sudah berusaha membantu. Hei teman-teman, bagaimana kabarnya? Jadi kita bisa lihat ada sebatang lintingan ganja di tangannya. Semua ancaman itu adalah senjata api. Kamu tahu ini apa? Kalian tahu ini apa anak-anak? Ini adalah kuburan untuk orang-orang yang sudah meninggal. Kalian tahu, berperang dan semacamnya, ya? Kalian paham maksudku? Paham maksudku? Lepaskan yang itu, yang di atas. Karena kamu sudah sampai ke karangan bunga, kan? Dan puntung rokok berserakan di mana-mana. Jadi intinya, pada akhirnya, aku hanya bisa bertindak secara legal. Biarkan saja mereka bicara, karena memang itu yang dilakukan domba. Kau tahu maksudku? Buat kalian yang tidak mengerti aksennya, karena memang agak sulit dipahami, intinya dia bilang begini. Lihat, di sini ada tugu peringatan untuk orang-orang yang berjuang dalam perang kita. Dan ada puntung rokok yang diletakkan tepat di atas karangan bunga yang dipasang orang untuk mengenang mereka yang telah gugur. Dan aku benar-benar muak dengan itu. Dan penghapusan sejarah benar-benar berkaitan dengan semua ini. Fakta bahwa mereka mencoba menulis ulang. Menulis ulang para pahlawan masa lalu sebagai orang jahat, pemilik budak, dan sebagainya. Serta merobohkan tugu-tugu peringatan ini. Semuanya membuat seseorang merasa bahwa masyarakatnya tidak layak untuk dipertahankan. Tapi di sini ada seorang pria yang sedang melihat sebuah tugu peringatan. Berapa banyak tugu peringatan yang pernah kamu lewati, dan kamu melihat orang-orang menodainya, duduk di sana. Mungkin mereka buang air kecil di situ. Mungkin mereka merokok. Mungkin mereka hanya nongkrong di sekitarnya. Dan pria ini berpikir, apa yang sedang terjadi? Masyarakat kita layak untuk dilindungi. Aku tahu bahwa dalam masyarakat yang sehat, jika ada tempat di mana seorang pahlawan perang dimakamkan, itu adalah sesuatu yang kamu anggap sangat serius. Dan harus tetap bersih, dihormati, ada bunga-bunga, dan pastinya tidak dinodai. Tapi di sini, di seluruh Britania Raya, ada begitu banyak situs peringatan di mana para migran sama sekali tidak peduli. Mereka benar-benar tidak peduli. Dan pria ini sepertinya sudah cukup dengan semua itu. Dan dia tidak hanya membuat satu video, dia sudah membuat beberapa. Istirahat. 1, 2, 3. Kamu tahu maksudku. Kenapa kamu merekam? Kenapa kamu merekam? Tidak, bro. Ini punyaku. Ini punyaku. Dengar aku. Dengar aku. Ayo. Ayo. Ini adalah tugu peringatan perang milikku. Jadi sini, bro. Kamu akan istirahat. Kamu juga akan mendekat kepadaku. Hei, istirahat. Kamu juga akan mendekat kepadaku. Orang itu bilang kita diizinkan duduk di sini. Dan kenyataannya, dia memang diizinkan untuk bilang duduk di sini. Dan dia juga boleh merasa kesal karena sedang direkam untuk sesuatu. Tapi orang ini bilang, lihat, mereka datang ke sini dan mereka bahkan tidak menghormati. Ini adalah tugu peringatan perang milikku. Dan sejujurnya, ada alasan kenapa ini jadi sangat viral. Karena ada sesuatu yang begitu tulus dari orang ini yang bilang, aku tidak mencoba untuk melakukan kekerasan. Aku hanya bilang ke mereka, mundur. Kalian tidak mau cari masalah denganku. Dia jauh lebih besar dari mereka. Dia mungkin juga lebih kuat dari mereka. Tapi di saat yang sama, inilah yang benar-benar kupedulikan. Hah! Lakukan sesuatu, bro. Lakukan sesuatu, bro. Hei, lakukan sesuatu, bro. Mainkan saja permainan bodohmu itu, dan balik sana ke gerombolan goblokmu. Ngerti maksud gue? Begitulah cara lo beresin tugu peringatan perang itu. Gue ini bajingan. Gue ini bajingan. Sini, ayo, sini, 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 sini. Lo lihat? Lo lihat? Brengsek, bro. Jangan injak tugu peringatan perang. Itu punya arti. Tapi cewek-cewek kecil dengan penis kecil, kita tidurin mereka semua. Sialan, bro. Sialan. Saya minta maaf kepada semua orang atas bahasanya. Kalian sudah tahu kalau kami selalu berusaha menjaga bahasa kami tetap sopan di acara ini. Karena kami percaya akan hal itu. Dan saya pikir kamu selalu bisa menyampaikan maksud tanpa harus berkata kasar. Tapi inilah yang begitu indah tentang hal ini, dan kenapa video ini jadi viral. Pria ini sebenarnya hanya berusaha membela tugu peringatan perangnya sendiri. Dan itu adalah sesuatu yang benar-benar sudah kita lupakan. Tapi sekali lagi, di saat yang sama, kita di sini untuk membicarakan apakah ini akan menjadi perang saudara. Yang kita lihat berulang kali adalah video-video baru ini yang terasa benar-benar menakutkan. Orang-orang ini yang sepertinya rela bertindak dengan kekerasan demi membela negara mereka. Situasinya semakin lama semakin parah, dan itulah kenapa ada wacana tentang perang saudara. Karena pria-pria ini berani berkata, begini, kami sudah muak dan lelah, kami akan membela negara kami. Dan alasan situasinya sampai sejauh ini adalah karena mereka dipaksa untuk sampai ke titik ini. Sekali lagi, jika mereka bertindak dengan kekerasan, itu tanggung jawab mereka. Tidak ada alasan untuk itu di dunia ini. Tidak pernah ada alasan untuk kekerasan. Namun, pada saat yang sama, penting untuk punya kepekaan untuk menyadari bahwa selama bertahun-tahun,
Pria-pria ini tidak mengatakan apa-apa. Mereka tidak melakukan apa-apa karena mereka percaya pada pemerintah. Mereka percaya pada NHS. Mereka percaya pada layanan sosial. Mereka percaya pada polisi akan mendukung mereka. Tapi sekarang, dengan adanya gerakan woke ini, dan dorongan untuk membawa semakin banyak orang-orang yang menghancurkan kota-kota, para pria ini mulai menyerang balik. Mereka sudah muak. Dan itu mulai terlihat semakin menakutkan. Dan saya sangat merasa kasihan pada para migran yang tidak bersalah, baik hati, dan legal yang sekarang harus menghadapi akibat dari semua ini. Tapi inilah akibatnya. Demi membuat sebuah kota menjadi multikultural, demi tidak bersikap rasis terhadap orang lain, kalian memojokkan orang-orang di mana sekarang mereka harus memilih. Jika ini dilakukan dengan cara yang normal, jika para migran hanya diizinkan masuk secara legal, hanya mereka yang benar-benar ingin berasimilasi ke dalam masyarakat, kalian sebenarnya bisa membangun sesuatu yang sehat dan baik. Tapi karena itu bukan yang terjadi, karena para migran ini telah dipilih, khususnya yang ilegal, khususnya yang melakukan kekerasan, untuk dilindungi dibandingkan warga negara yang sesungguhnya, maka warga negara pada titik tertentu akan bangkit. Semoga secara damai, tapi bisa juga dengan kekerasan. Dan ini akan membawa perubahan. Kamu tidak bisa, dalam keadaan apapun, menciptakan hal seperti ini dan mencoba meyakinkan orang bahwa seperti inilah British Citizen Award seharusnya terlihat. Oke. Dengan ini, secara resmi diakui oleh People's Honors atas pelayanan luar biasa kepada masyarakat, dedikasi mereka untuk membuat perubahan yang berarti, dan inspirasi yang mereka berikan kepada orang lain. Segala sesuatu tentang ini salah, dan semua orang di Britania Raya bisa merasakannya. Dan inilah posisi kita sekarang. Apa yang mungkin akan terjadi adalah seperti yang kamu lihat di Polandia. Benar kan? Di mana ada pria-pria yang mulai angkat suara dan dengarkan apa yang mereka katakan. Ini adalah video yang menarik. Apa yang kamu lakukan di sini? Maksudmu apa-apa? Kamu tidak tahu apa yang sedang terjadi di negara kita. Kami sedang membela perbatasan kita, supaya tidak ada bajingan bos kotor yang bisa masuk ke negara kita. Untuk semua insinyur palsu yang sudah kelelahan. Oke, beginilah arahnya sekarang. Apakah kita mau seperti itu? Tidak. Apakah kita ingin pemerintah benar-benar berhenti beranggapan sendiri bahwa keadaan ini tidak akan sampai sejauh itu? Tentu saja. Apakah kita mendukung kekerasan seperti itu? Tidak. Tapi, apakah kita suka dengan gagasan bahwa para pria benar-benar membela budaya mereka dan memperjuangkannya? Tentu saja. Terlalu lama, para pria telah dikebiri kejantanannya. Para pria telah diberitahu untuk diam saja, sementara polisi yang menangani. Namun pada saat yang sama, para wanita mereka telah dinodai, dihancurkan, dan dirusak secara fisik maupun emosional. Dan pada titik tertentu, sebuah masyarakat akan mulai melawan. Mari kita lihat apa yang terjadi. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini.